dari hatimu memancar darah dan air. We trust in you, we love you, Jesus. Sumber hidup, kasih yang sempurna. Tak terselami dunia, dari hatimu memancar darah dan air. We trust in you, we love you, Jesus. Sumber hidup, kasih yang sempurna. Selamat berjumpa. Apa kabar ya? 2 minggu ini kita tidak siaran ya, karena saya ada acara di Bali ya. Nah, kali ini kita sebagai Soferdia, partner SPD, serikat yang lahir dari firman Tuhan. Nah, sebagai Soferdia, kita ingin membangun sikap dasar terhadap kitab suci. Ya, bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita berjumpa sore hari ini dalam keadaan sehat. Tahes kata orang Malang ya. Bagaimana kabar di Surabaya? Halo Surabaya, selamat sore. Malang, selamat sore Malang dan Batu. Iya. Dan tentu Soferdia yang ada di Kalimantan, Jakarta, lalu Sumatera, dan juga yang dekat-dekat sini. Halo Soferdia Yogyakarta, selamat sore. Nah, salam juga untuk Lembang ya. Lembang, apa kabar? Kota Lembang, apa kabar? Selamat sore. Nah, bagaimana kita membangun sikap dasar terhadap kitab suci? Tentu saja sikap dasar ini, bagaimana kita memandang kitab suci sebagai sabda Allah yang hidup. Bukankah Tuhan dalam Mazmur diungkapkan, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah, tentu saja sebagai Soferdia, membaca kitab suci bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi untuk transformasi hidup kita. Dan tentu dalam pedoman dalam membangun sikap dasar terhadap kitab suci, kita mengutamakan sikap hening, situasi doa, dan keterbukaan pada Roh Kudus. Nah, bagaimana langkah-langkah praktis selanjutnya? Kita nanti akan bercerita dari pengalaman-pengalaman. Ya, nah ini dia kita mendengarkan Yel Soferdia. Ya. Nah, di mana dia? Oh, tidak muncul ya. Tidak muncul. Oke, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu, request lagu dari Ibu Stefani Soferdia Santo Paulus Juanda. Selamat sore Ibu Stefani, apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Selamat dan selamat untuk semua
Halo Surabaya. Nah ini dia request lagu dari Ibu Stefani. All
Iya, lagu lawas nggih. Wah, lagu lawas yang bagus ini. Ya. Nah, sekian lama kita hampir 2 mingguan ya kita tidak siaran dan kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday ya, bonanniversary. Ada berapa nih wah di bulan akhir Oktober dan November ini ya. Ibu Ignatius Harmiati tanggal 17 Oktober yang lalu ya, sopir dia SMK. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat ya. Selamat ulang tahun. Juga ini Sony, sopir dia Ratu Rosari Malang 20 Oktober. Sony masih sehat-sehat ya Sony, masih aktif ya. Ibu Yosefin 22 Oktober, sopir dia GYB Surabaya. Apa kabar Ibu? Selamat ulang tahun. Dan Ibu Francisca 22 Oktober, sopir dia Paulus. Bapak Hubertus hari yang sama ya, sopir dia Paulus. Dan Ibu Maria Theodora 23 Oktober, sopir dia Ratu Rosari Malang. Iya, Theodora selamat ulang tahun. Lalu Ibu Susbia 20 Oktober, sopir dia Ratu Rosari. Ibu selamat ulang tahun. Sehat-sehat ya. Nah, dan juga Ibu Berani Santi 27 Oktober, sopir dia Roh Kudus. Ini nih masih ada beberapa. Ibu Sukarti, sopir dia SS ya. Ibu Idanidia, sopir dia Paulus. Ibu Ernis 1 November, sopir dia Gembala yang Baik. Ibu Irene Maria 1 November, sopir dia Ratu Rosati Malang. Irin, apa kabarnya? Selamat sore, selamat ulang tahun. Sehat-sehat ya. Ibu Ninuk, sopir dia Ratu Rosari Malang. Ibu Maria Imakulata 4 November, sopir dia Batu. Wah, kita mesti nyanyi ini ya. Nyanyi apa ya? Nyanyi Happy Birthday. Selamat ulang tahun untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua. Semoga sehat. Yang penting itu kan orang Malang bilang tahes-tahes, sehat-sehat. Nah, ini bersama Jamrut kita ingin bersama-sama bernyanyi, berdoa dan tepuk tangan untuk saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya di bulan Oktober dan November ini. Nah, ini dia. Mari kita nikmati sambil menyanyi ya. Oke, mari. Iya, selamat. Bahagialah kamu yang ku beri.
Iya, selamat ulang tahun ya. Semoga semua sehat-sehat dan semua semangat. Dan dalam Gema Soferdia sore hari ini kita akan berbincang-bincang. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, anggota Soferdia, tentu kita bisa membuat langkah-langkah praktis ya. Pembiasaan membaca kitab suci. Langkahnya misalnya kita menentukan waktu ya 10 sampai 20 menit secara khusus, entah harian, menentukan waktu kita membuat doa singkat sebelum membaca. Kita mulai barangkali yang lebih mudah dulu ya, kitab Injil. Lalu kalau setelah itu kitab yang lain. Dan kita bisa mencari ayat yang menyentuh hati kita. Dan lebih jauh kita mengaplikasikannya dalam hidup. Kita bisa juga membaca Injil hari itu sesuai dengan kalender liturgi. Nah, bagaimana hal ini? Tentu hal yang awal kita membuat komitmen komunitas sebagai Soferdia di masing-masing paroki kita. Kita membaca atau juga ada metode yang sering dipakai dalam pendalaman kitab suci itu Lectio Divina. Membaca perlahan, merenungkannya. Lalu kita berdoa, kita berdiam, kontemplasi, lalu kita ambil tindakan. Nah, ini dia. Dan mengapa hal ini penting di dalam kegiatan paguyuban Soferdia? Persekutuan sabda mingguan misalnya. Pendalaman Injil hari Minggu misalnya. Sharing sabda kelompok kecil. Atau rekoleksi kitab suci. Nah, disitulah kita akan banyak tumbuh dan berkembang. Dan tentu saja sebagai Soferdia, paguyuban yang berafiliasi menjadi partner Serikat Sabda Allah. Tentu Sabda Allah mendapat tempat yang istimewa untuk kita semua. Kita harus mulai ya. Jadi jangan kita berangan-angan, tetapi kita harus mulai. Misalnya dalam setiap pertemuan paguyuban, kita membaca kitab suci, kita sharing sebentar. Lalu dari firman Tuhan ini, kita mendapatkan peneguhan. Nah, itu dia. Sekarang kita ini request dari lagu dari Bapak Stephen Soferdia Santo Paulus Juanda. Lagu apa ya Pak Stephen? Oh, anak Bunda Maria ibuku. Oh, oke. Mari kita nikmati. Selamat mendengarkan. Bunda Maria datang, senyumnya lembut sekali. Dia bawa rosario untuk aku anak-anaknya. Dia bilang ayo berdoa dekat padaku agar hati tenang, damai selalu. Bunda Maria ibuku baik hati.
menjaga kamu dari susah dan derita. Bunda Maria ibuku baik hati sekali. Dia sayang aku, anak-anaknya semua. Salam Maria, doa yang selalu ku ucap. Bunda Maria dengar doa dari hati yang tulus. Kalau aku sedih atau merasa sendiri, ingat Bunda Maria, Ibu selalu di sini. Rosario di tangan, jadi tanda cintanya. Bunda Maria sayang, aku bahagia. Bunda Maria ibuku baik hati sekali. Dia sayang aku, anak-anaknya semua. Salam Maria, doa yang selalu ku ucap. Bunda Maria dengar doa dari hati yang tulus. Terima kasih Bunda sudah jadi ibuku. Aku sayang Bunda selamanya. Ya, itu lagu Bunda Maria. Iya, lagu apa ini, reggae ya. Nah, sekarang mengapa penting kita sebagai Soferdia menanamkan minat, harapan, kerinduan untuk membaca kitab suci? Karena berdasarkan spiritualitas dan berpusat pada misi SPD, kita sebagai Soferdia, sebagai teman sekerja misi SPD, kita diajak untuk menjadikan sabda sebagai pangkal pelayanan kita. Kita melayani dan tentu didorong oleh semangat firman Tuhan. Dan kita menemukan panggilan misioner kita di dalam kitab suci. Iya. Dan kita masih ingat ya moto SPD, Annunciate Verbum Domini. Wartakanlah firman Tuhan. Setiap kita dipanggil, diajak, dan turut berpartisipasi dalam mewartakan firman Tuhan. Kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa mewartakan sabda Tuhan kalau kita tidak pernah membacanya? Bagaimana kita bisa mewartakan Annunciate Verbum Domini kalau kita tidak menemukan semangat ini, spiritualitas kita ini melalui firman Tuhan? Itu dia, semoga tantangan ini, dorongan ini semakin membuat kita para anggota Soferdia semangat membaca kitab suci, rajin membaca kitab suci, dan itulah yang akan menjadi penuntun pendorong di dalam pelayanan kita. Kan begitu? Iya, ini pancepondaan. Wah, ini siapa yang minta lagu ini? Request dari Ibu Ida, Surabaya. Bunda Maria yang dinyanyikan oleh Pance Ponda. Nah, mari kita nikmati.
Bunda Maria. Iya. Iya, lagu Bunda Maria suara penyanyinya kecil ya. Nanti kali berikut jangan pakai lagu ini lagi ya, karena suaranya kecil sekali. Nah, kita sekarang pergi ke Pakem. Ya, saya mau kontak Pakem. Ini Pakem Pak Prapto ya. Mana Pak Prapto? Pak Prapto, dia mau bercerita ini. Mana Pak Prapto? Halo Pak Prapto. Iya, mana dia Pak Prapto? Kita mau kontak dia nih, Prapto. Iya, ada ya. Ya Pak Prapto, selamat sore.
Apa kabarnya? Sudah mulai longgar-longgar ya. Bulan Oktober bulan Maria dan bulan November bulan untuk mendoakan arwah-arwah. Masih sibuk ya, tapi masih sempat ya. Ini dia Pak Prapto yang mau bercerita. Halo. Halo Pak Prapto. Selamat sore Romo. Selamat sore. Ibu dan saudara-saudaraku di Gema Soferdia. Semuanya sehat ya Mo, Bapak Ibu ya. Sehat. Semua ya. Ya, puji Tuhan. Itulah kata orang bahwa harta termahal kita adalah kesehatan. Meskipun uang melimpah sampai tak terhitung, kalau sakit-sakitan, apalagi sakitnya lama, rasanya tak ada gunanya hidup di dunia ini. barangkali seperti itu ya Mo ya. Iya. Ya, salam sehat dari Pakem. Iya. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, mohon maaf baru kali ini saya bisa bergabung dalam siaran Gema Soferdia ini. Dan tema kali ini tentang sebagai anggota Soferdia penting kita tahu dan membaca kitab suci. Betul, itu tema kita sore ini ya Mo ya. Iya. Baik Romo, terima kasih. Nah, untuk itu izinkan saya sharing sedikit tentang bagaimana saya bisa mencintai kitab suci. Dulu sebagai umat Katolik saya itu bukan cuma pas-pasan, tapi kurang banyak dalam banyak hal termasuk kitab suci. Punya buku kitab suci cuma menjadi pajangan di rak buku. Alih-alih dibaca, dipegang pun juga enggak pernah. Karena memang tidak butuh. Maaf ya Mo. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingat betul anak sulung saya memberikan kami berdua untuk ikut retret di Lembah Karmel, Cikanyere, Puncak Bogor. Saya bilang kepada anak saya itu, retret kok 2 kali, buat apa? Saya itu tiap tahun pasti mengantar dan mendampingi anak-anak retret. Tapi ya udah, supaya tidak mengecewakan dia, maka saya ikuti aja kehendak dia. Nah, sampai di sana, hari demi hari saya ikuti, memang rasanya aneh. Retret kok yang ada cuma sukacita, tidak seperti biasanya retret yang hening, menjaga silensium. Tapi lama-kelamaan saya bisa merasa masuk dan menerima retret model rahib-rahib CSE dan putri-putri Karmel Cikanyere itu, sehingga saya putuskan untuk ikut retret yang kedua. Ya, selesai retret yang kedua, saya bilang kepada istri saya bahwa ini kita tidak cukup sampai di sini, kita harus berlanjut loh. Maka kami berdua mengikuti kursus-kursus evangelisasi pribadi, juga kursus-kursus lain yang diselenggarakan oleh Rumah Pendidikan Shekinah. Nah, di kursus itu kami dibimbing bagaimana membaca kitab suci, bagaimana merenungkan, mencari ayat mas atau ayat kunci, Lexio Divina, berdoa menurut ayat kitab suci, dan seterusnya. Ceritanya, saya semakin mencintai kitab suci. Maka kami berdua mengikuti berbagai kursus di Shekinah itu. Juga mengikuti retret-retret yang lain di Cikanyere. Kami berdua mulai mendalami kitab suci secara intens di rumah
dan di tempat kursus. Nah, Tuhan menuntun kami berdua, yaitu ketika tahun 2005 istri saya itu ingin mengajak ziarah ke Lourdes. Lalu saya bertanya, untuk apa ke sana? Jawabnya, ya ziarah ke Bunda Maria. Lalu tangkisku, nah kalau pengen ziarah ke Bunda Maria, kan udah ada Sendang Sono, Posarang, Sriningsih, dan yang dekat di Jatinegara ada. Paling dekat lagi tuh di depan gereja kita ada patung Maria di Gua Maria. Saran saya sebaiknya kita ke Israel aja. Di sana bisa ke rumah Bunda Maria, bukan ke guanya, tapi di rumahnya di Nazaret. Bisa ke Bethlehem, tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Lalu ke Golgota Yerusalem, tempat Tuhan Yesus menderita dan wafat, dan seterusnya. Banyak tempat ziarah yang penting bagi kita. Romo, paling enggak, Romo kan udah 2 kali ke Israel ya, Mo ya? Ya. Ya. Betul ya, Mo, yang saya omongkan betul kan ya? Ya. Romo, Bapak dan Ibu yang terkasih, akhirnya kami berdua jadi ziarah ke Israel, dan apa yang kami alami, ternyata setelah berada di sana, wah, seluruh kitab suci terbuka semua. Apa yang ada di kitab suci ada di sana. Apa yang ada di sana ada di dalam kitab suci. Apa yang dikhotbahkan, apa yang direnungkan oleh para romo, kita pahami semua ada di sana. Romo, ini terlalu panjang ya, Mo. Maaf ya, Mo ya. Ya, terus. Ya. Nah, sesudahnya saya akhirnya menjadi pecandu, dalam tanda petik pecandu kitab suci. Mulailah saya membaca kitab suci Perjanjian Lama tanggal 5 Januari 2009 dan selesai tanggal 19 September 2010 pukul 22. Ya, hampir 2 tahun saya membaca kitab suci itu tiap hari. Bapak dan Ibu, cobalah membacanya, karena memang asyik sekali, kisah demi kisah menarik sekali dan hidup. Itulah kitab suci yang tak akan lenyap dari muka bumi. Itulah perpustakaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dengan membaca kitab suci misalnya Perjanjian Lama, saya membuat buku pintar kitab suci jilid 1 untuk Perjanjian Lama. Untuk jilid 2 Perjanjian Baru belum terbuat. Nah, dengan pengalaman saya itu, kalau ada teman-teman yang bertanya tentang hal apa, saya bisa menunjukkan langsung siapa tokohnya, di mana tempatnya, kapan terjadinya, apa maksud tujuannya, dan sebagainya, kitabnya kitab apa. Nah, itu saya bisa menunjukkan sekarang ini, bisa menunjukkan dengan mudah. Ini agak nyombong ini, menyombong ya. Bapak Ibu, saya juga pernah dipercaya oleh Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah untuk menjadi pewarta mimbar yang siap melayani gereja-gereja di DKI di Jakarta yang membutuhkan. Nah, disitulah saya jadi senang bercerita, dalam arti membawa renungan dan menggugah iman umat yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kalau kita amati ya, ternyata kitab suci kita itu dimulai dengan kata pada awal mulanya.
Itu Kejadian 1 ayat 1. Dan diakhiri dengan kata amin. Wahyu 22 ayat 21, kata terakhir. Jadi kitab suci itu dibuat sedemikian rupa dengan kata-kata awal dan amin. Seperti Tuhan Yesus yang alfa dan omega. Asik kan Bapak Ibu? Ayo coba mulai baca dan sharingkan ke teman-teman di Gema Soferdia. Romo Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf ini sudah terlalu panjang. Selamat menikmati siaran Gema Soferdia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Wah, terima kasih Pak Prapto Pakem. Wah, begitu kisah. Pengalaman dari Pak Prapto, bagaimana dia sangat cinta pada kitab suci. Nah, sekarang kita tentu akan putarkan sebuah lagu request dari Natasha Soferdia Muda Surabaya. Halo Natasha, bagaimana kabarnya? Lagu apa yang kamu minta ya? Seperti yang kau ingini. Wah, baik kita akan putarkan seperti yang kau ingini. Request dari Natasha Soferdia Muda.
Iya, kita tadi telah mendengarkan sebuah lagu kiriman dari Natasha. Dan ini ada lagu permintaan juga dari Eva. Apa lagu yang diminta? Tulus, hati-hati di jalan. Oh, oke. Nah, ini dia kiriman request dari Eva Soferdia Muda Surabaya. Mari kita nikmati. Selamat mendengarkan. Terhibur ya. Oke. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Iya, kita telah mendengarkan beberapa lagu dan apa ini masih ada sharing barangkali ini, coba sebentar. Ini siapa ya yang sharing? Iya.
Oh, sebuah lagu. Yang penuh belas kasih dari surga, Raja damai, penebus dosa manusia. Sungguh bahagia dosanya diampuni. Rindu, aku rindu selalu maafkan, bahkan bergembira merayakan pesta bersama Haji. Halo, Selamat sore. Selamat Ya. sore. Ya, Iya, kita sore hari ini tema pentingnya memahami, mempelajari, membaca, merenungkan, menghayati firman Tuhan sebagai bekal bagi kita sebagai Ya. anggota Soferdia. Bagaimana nanti juga bisa kontak teman-teman yang lain ya, kita sharing ini. baik. Oke, ya. Bagaimana Ya. Mas Anton tentang Ya. peranan kitab suci? Ya. Baik, selamat sore Soferdia yang tercinta. Salam Verdi Domini. Salam Sabda Tuhan. Tuhan, ya. Ya, sebagai Soferdia awam, salah satu tonggak kekuatan kita itu adalah spiritualitasnya bersumber dari Sabda Allah, kitab suci. Seperti yang Bapak Arnold Jansen sampaikan bahwa kita hidup didasari oleh Sabda Allah, diterangi oleh Sabda Allah, makanan kita sehari-hari adalah Sabda Allah. Maka pengalaman di dalam kita membangun hidup spiritualitas awam, spiritualitas SVD awam, tentu Sabda Allah yang menjadi utama. Saya rasa kita perlu rajin membaca kitab suci, ya membaca saja, ya. Syukur-syukur kalau ada kekuatan diri untuk belajar lebih dalam, ya soal menafsirkan dan sebagainya. Tapi sebagai awam biasa, saya rasa dengan membaca Sabda Tuhan, mendengarkan Sabda Tuhan, itu kalau kita hayati dengan sungguh-sungguh, Sabda itu atau tulisan-tulisan yang di dalam kitab itu seperti berbicara dengan kita. Tulisan-tulisan, kata-kata, kalimat-kalimat, sapaan-sapaan, teguran-teguran dari Tuhan itu seperti memberikan sapaan kepada kita, seperti menuntun kita, dan itu memang betul-betul menuntun hidup kita sejauh tentu kita terbuka di dalam terang Roh Kudus.
Nah, kalau kita hanya sekedar membaca seperti novel atau buku pelajaran, tentu juga kurang apa itu namanya Romo ya, kurang meresapi ya. Nah, bahkan kalau kita membaca novel pun, kalau kita terlibat di dalam masuk ke dalam bukunya itu, kita emosi kita terbawa ke dalam cerita. Nah, karena itu dalam cara kita mendalami kitab suci, pengalaman saya pribadi, ya saya dengan terbuka hati memohon karunia terang Roh Kudus, lalu masuk ke dalam peristiwa itu. Jadi saya menjadi bagian dari kisah perikop yang dibacakan, entah itu sebagai murid Yesus, Rasul Yesus, atau banyak orang, atau kadang-kadang seperti orang Farisi. Nah, lalu dari apa yang kita baca, kita dengarkan, lalu kita resapi, maka kita menjadikan itu sebagai tuntunan hidup kita. Nah, itu Romo. Jadi pengalaman saya menyelami firman Tuhan, sabda Tuhan, kitab suci, kemudian saya tuangkan di dalam renungan harian tertulis yang saya bagikan kepada teman-teman untuk membantu kira-kira maksud dari perikopa itu seperti itu, walaupun tidak menyeluruh sebagaimana uraian dari para imam ya, atau ahli-ahli kitab suci. Saya rasa itu Romo, refleksi saya sebagai Soferdia, firman Tuhan, kitab suci itu menjadi makanan rohani kita yang harus kita dengarkan sebagai tuntunan hidup kita. Itu Romo, saya rasa. Iya, nanti juga kita bisa kontak teman-teman yang lain. Sebelum saya lupa, nanti tanggal berapa nih bulan Desember, Soferdia Surabaya nanti mau datang ke Soferdi Jogja sini. Mungkin nanti kita kontak-kontak teman, kita diajak untuk bertemu bersama-sama, perayaan Ekaristi, setelah itu makan sarapan pagi bersama, lalu kita akan bertemuan. Nanti coba mulai kontak-kontak ya teman-teman Soferdia, supaya kita nanti kalau sudah melalui pertemuan ini barangkali pas 15 Januari hari Arnoldus kita bisa mulai. Coba Mas Anton kontak siapa saja yang Soferdia atau Pak Prapto tadi sore, coba kontak dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku Soferdia, senang kita bisa berbagi cerita bagaimana pengalaman kita memahami, membaca, didorong oleh kitab suci, dan kita menjadikan dasar pelayanan kita, dasar karya misi kita. Jadi kalau tidak ada semangat yang mendorong kita, bagaimana kita bisa melayani dengan baik? Ini kesempatan interaksi, siapa saja silakan bergabung. Kita bisa saling bercerita, kita bisa berbagi. Ya mungkin sore hari ini di beberapa tempat ada misa misa arwah ya, karena bulan Desember ini adalah misa-misa untuk mereka yang telah meninggal. Ya, siapa yang sudah bergabung? Halo. Ya, kita masih mencari Pak Pius. Oh, Pak Pius siapa nih? Belum ini. Ya, Pak Pius Jogja ya. Pak Pius Jogja. Oke, coba kontak. Ini belum diangkat ini. Iya. Iya. Halo, selamat sore Pak Pius. Halo, selamat sore. Iya, salam Soferdia Pak Pius. Bagaimana kabar? Kita berada di studio ini dengan Romo Agus. Selamat sore Pak Pius. Selamat sore. Ada di mana ini? Ada di mana nih Pak Pius? Halo, apa kabar? Baik. Iya. Berkah dalam. Nah, kita lagi berbincang-bincang tentang pentingnya kitab suci
di dalam sebuah paguyuban seperti Soperdia yang adalah paguyuban yang berafiliasi menjadi partner Serikat Sabda Allah. Karena itu penting sekali para anggota juga ada kerinduan untuk membaca, merenungkan, menghayati dan melaksanakan firman Tuhan. Karena itu ya yang mendorong kita di dalam pelayanan kita, di dalam misi kita. Bagaimana Pak Pius mau menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Pius. Oke, terima kasih. Kita sebagai walaupun tidak membaca tiap hari, paling enggak itu tiap hari bisa menerima sakramen Maha Kudus, itu tujuan utama dalam kehidupan. Karena dengan menerima sakramen Maha Kudus itu segala kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Yesus yang Maha. Gitu. Iya. Ini Pak Pius ini posisi di Brebah kah? Pak Pius posisi di Brebah? Di rumah ya, ini di rumah ya. Di Brebah? Halo? Di di rumah di jalan di Babarsari. Oh, Babarsari. Ya, halo Babarsari. Ya, Pak Pius, terima kasih. Siapa yang masih mau bergabung, silakan. Kita berbagi cerita. Iya. Iya. Karena lagi. Halo. Ya, Pak Pius. Ya. Halo, selamat sore, Pak Swardiono. Selamat sore. Oi, selamat sore, selamat bergabung. Swardiono, iya. Kita sedang bergabung di dalam siaran kita tentang Soferdia. Nah, ini kita membicarakan tentang kitab suci sebagai sumber hidup kita, perjalanan kita. Nah, menurut Opa Swardiono, bagaimana pengalaman tentang kitab suci ini? Selama perjalanan dalam kehidupan ini ada sesuatu yang ingin bahwa kita melangkah tidak salah. Butuh penuntun. Dalam kesendirian kalau kita merenungkan, sebenarnya sudah ada banyak sekali gambaran-gambaran dan cerita-cerita. Dan tidak ada salahnya kalau ibaratkan orang Jawa itu yang nonton dalang sambil lihat wayang. Tetapi dalam keimanan Katolik kita, hanya kitab suci lah yang akan menuntut kita semua. Betul. Di situ perenungan, cerita-cerita, dan apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi kegiatan yang sama ataupun permasalahan yang hampir bersamaan. Pemecahannya sudah jelas. Ya, Sehingga kitab suci ya penuntun, ya istilahnya kalau dalam Baratayuda kitab soronya itu ya kitab suci. Ini nanti akan kemana, ini nanti akan dapat apa, semuanya sudah jelas di situ. Maka kita serahkan semuanya. Itu sementara yang saya dapatkan selama ini dari renungan-renungan, dari apa yang kita pelajari di dalam kitab suci, apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Istilahnya pengulangan-pengulangan itu mirip-mirip dan mendekati sama. Itu saja. Iya, terima kasih Pak. Bagaimana keadaan Ibu, sudah membaik? Ya harus dijalani saja, Romo. Iya, kita. Karena bagaimanapun juga masih perlu perawatan dan tindakan-tindakan dokter. Kita akan cuci darah lagi dan lain-lain untuk mencoba untuk biar bisa berjalan lebih sehat. Itu dia, iya. Ya, kita bawa dalam doa-doa.
Ya. Ya, siapa yang masih mau bergabung interaksi dengan Radio Pelita Jiwa? Silakan. Silakan. Ya, saudara-saudariku, senang kita bisa sore hari ini berjumpa dalam, coba Mas Anton coba telepon Eva, coba dia yang mengatur lagu-lagu, coba telepon dia, barangkali dia entah ada di jalan atau sudah di rumah, bisa menyampaikan sesuatu pengalaman sebagai software dia muda. Iya. Halo. Iya. Halo, selamat sore Pak Bowo. Oh, Pak Bowo. Iya. Ya. Selamat sore Pak Bowo. Nah, kita berjumpa di udara sore hari ini. Kita bersama teman-teman Soferdia siaran langsung ya dengan studio kita di Vesma Sofer di Jalan Santan ini. Nah, iya. Pak Bowo, ini kita sedang berbincang-bincang pengalaman hidup spiritualitas kita di dalam terang kitab suci. Nah, ini bagaimana pengalaman Pak Bowo kaitannya dengan kitab suci di dalam kehidupan pribadi Pak Bowo, di dalam kehidupan keluarga Pak Bowo dan sebagainya. Boleh cerita Pak Bowo supaya kita saling menguatkan kehidupan kita sebagai umat Allah. Monggo Pak Bowo. Selamat sore Mas Bowo. Selamat sore. Ya, Selamat sore. Oke. Ya, sebelum saya lupa, nanti Soferdia Surabaya nanti mau ya menginap di Soferdi dan ada misa, lalu nanti kita ikut misa bersama-sama. Setelah itu kita bincang-bincang sedikit supaya nanti kita mantapkan Soferdia Jogja ya. Ya, silakan Mas Bowo, silakan. Ya, silakan. Ini kan saya baru bergabung. Iya, kita semua belum resmi. Belum bergabung. Belum bergabung. Pak Bowo. Nanti kita. Nah, iya. Iya. Sebab peranan kitab suci. Ya Mas Bowo. Halo. Iya. Ya. Temanya tadi apa? Kitab suci. Bagaimana kitab suci menghidupi diri Pak Bowo dan juga keluarga. Bagaimana pengalaman iman akan kitab suci ini. Ya, ini prodiakon ini biasa pimpin prodiakon beri rekoleksi. Nah, sekarang bagi sedikit ke ya ini mantan SPD lagi. Hai. Ya Mas Bowo. Ya. Selamat sore untuk semuanya, berkah. Selamat sore, berkah dalam. Kalau pengalaman atau hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan kitab suci, ya sebetulnya apa yang diceritakan dalam kitab suci itu masih aktual ya sampai sekarang. Sangat aktual, iya sangat aktual, iya. Hasil karya seni, tapi justru saya merasakan apa yang ada di dalam kitab suci itu masih aktual dan kita alami bersama, secara khusus keluarga saya. Misalnya orang hidup itu tidak hanya tidak cukup hanya makan roti saja. Itu juga kami alami bahwa kami kadang-kadang merasa jauh dan juga merasa hampa ketika kita kurang atau meninggalkan kitab suci, tidak membaca kitab suci. Tetapi apapun yang terjadi ketika kitab suci itu kita baca, meskipun hanya seayat atau dua ayat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pagi hari atau malam hari kita baca seayat atau dua ayat saja,
kadang-kadang itu menjadi satu pengingat dan semangat dalam kita hidup sebagai orang Katolik. Dan yang sangat saya dalami atau saya coba hayati itulah kata-kata Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, itulah kehendak Yesus, itulah jalan kebenaran dan hidup. Meskipun kadang-kadang baik, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan saya, tetapi itulah hidup. Nah, pengalaman sedikit ketika saya bekerja di Panti Rapih tahun 91 sampai 93 ya. Saya lupa tepatnya, tapi 3 tahun kurang sedikit. 2 tahun 8 bulan tepatnya. Itu suatu hal yang benar-benar saya alami, itu ketika saya bekerja di sana itu memang tidak mudah. Dan banyak hal-hal yang tidak membuat saya senang atau bahagia, tetapi betul-betul tantangan itu ada. Karena apa ya? Meskipun itu instansi Katolik, ternyata kehidupan di sana ya tidak Katolik amat yang saya rasakan. Bahkan persaingan antar teman itu sangat terasa. Saya sebagai orang baru di Panti Rapih itu, saya betul-betul ingat itu hari Kamis saya mendapat telegram untuk datang ke Panti Rapih. Padahal lamaran sudah sekitar setengah tahun lebih saya lamar. Dijawab, mohon datang hari Kamis jam 7 untuk menjalani tes. Dan Tuhan memberikan jalan juga, tes itu hanya sehari. Dari jam 7:30 saya datang sampai jam 2:30 sore. Itu banyak hal yang saya alami, terutama dengan kepala personalianya di sana. Lalu di akhir wawancara itu langsung tawaran kalau bisa Senin masuk, bagaimana mulai bekerja. Saya tanya dulu, saya kan belum tes kesehatan juga, nanti kalau saya nggak sehat atau ada penyakit yang nanti bisa menghambat saya dalam bekerja, ya itu nanti urusan kedua. Yang penting Anda Senin saya kerja. Terus Senin saya bekerja, dan waktu itu saya langsung ditempatkan di sekretariat, menjadi staf sekretariat, staf direksi di Rumah Sakit Panti Rapih. Bulan pertama oke, nggak ada masalah. Masuk bulan kedua aman, masuk bulan ketiga yang tidak aman. Jadi ada karyawan baru juga, itu waktu sarjana hukum dari Atma Jaya datang dan masuk. Saya sudah memasuki bulan ketiga, beliaunya bulan pertama. Bulan ketiga saya masuk kontrak 1 tahun. Teman saya masuk bulan ketiga, dia langsung diangkat tetap. Ya ada toh sebagai manusia rasa iri, rasa kok bisa ya, baru 3 bulan langsung diangkat tetap, dan bulan berikutnya diangkat menjadi kepala personalia. Kalau dipikir-pikir waktu itu nilai untuk pengangkatan di sana itu 81 minimal. Pada itu kontrak pertama saya mendapat nilai 92. Tapi entah kenapa saya juga nggak tahu, tidak bisa diangkat tetap, tetapi kontrak kedua demikian juga. Setelah penilaian, nilai saya 94, jauh di atas 81, tapi juga nggak bisa diangkat. Nah, yang aneh pada bulan kedua itu saya bergabung atau diminta oleh Yayasan Panti Rapih untuk menyusun master plan Rumah Sakit Panti Rapih. Itu bersama Romo Pung, Suster Dulus, Suster Marosa dari Polres itu waktu semuanya Wadir perawatan sama Dokter Arif,
lalu ada beberapa dosen besar dari Atma Jaya dan juga dari Sanata Dharma. Kita menyusun master plan selama 1 tahun. Rapat seminggu 2 kali, pertemuan minggu 2 kali untuk menyusun master plan Pantirape. Dan betul, hasilnya master plan itu sekarang terlihat itu. Ini waktu itu yang dibicarakan tidak hanya bangunan perluasan rumah sakit, tapi juga menyeluruh tentang aturan, tentang karyawan, tentang direksi harus syarat-syaratnya apa, karyawan apa, lalu dan saya ingat betul fisik rumah sakit Pantirape kan nggak mungkin untuk dikembangkan melebar atau meluas, bisanya ke atas dan ke bawah. Ya. Jadi bagaimana firman Tuhan memberikan kekuatan. Nah, ini yang penting ya. Nanti karena ini akan didengarkan banyak orang, jadi kita jangan menyinggung langsung ini, nanti takut nanti terjadi apa-apa gitu ya. Ya, oke. Bagaimana? Ya, silakan lanjut. Begini nama yang saya ingin sampaikan sebetulnya bukan masalah Pantirape-nya bagaimana, tetapi dengan dinamika kepegawaian yang saya alami di sana. Itu dinamika. Betul-betul saya merasakan bahwa Yesus merupakan jalan kebenaran dan hidup ada di sana dan saya mengalami itu. Jadi apapun yang saya alami, saya percaya Tuhan itu menyertai saya, Tuhan itu menuntun saya ke satu jalan yang benar. Meskipun pahit dirasakan, meskipun juga ada senangnya, tetapi Tuhan menuntut saya pada kebenaran dan kehidupan. Itu dia. Yang saya alami di Pantirape. Buktinya apa? Meskipun saya keluar dari Pantirape, tapi sampai sekarang saya masih merasa bahagia, merasa senang karena Tuhan menuntun saya pada jalan kehidupan yang menuju kehidupan, jalan kebenaran yang menuju pada kehidupan. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu yang meski penting. Ceritanya agak panjang dan terputus di tengah tadi, tapi tidak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan itu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan itu pernah saya alami dan sampai sekarang menjadi pegangan hidup saya. Oke, ya itu dia peranan kitab suci dalam kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan di saat kita mengalami kesulitan, yang menuntun kita di jalan yang sulit. Nah, itu dia kalau kita tekun membaca, merenungkan, dan menghayati dalam hidup kita dan menjadikan jalan penuntun semangat spiritualitas di dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Nanti kita sering-sering nanti lewat radio gini kita berbagi cerita, sehingga waktu yang begitu singkat ternyata cepat sekali berlalu ya. Ini sudah sampai 1,5 jam ya. Iya, barangkali masih ada, coba kontak Surabaya coba. Ini Surabaya. Iya, ayo bagaimana? Eva. Iya. Selamat sore, Eva. Ya, selamat sore. Iya. Ya, kita ini berjumpa di udara acara Gema Sofergia kita. Sore hari ini kita mengangkat tema tentang spiritualitas kitab suci ya. Bagaimana pengalaman Eva di dalam kaitannya kitab suci sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota media dan lingkungan dan sebagainya. Bagaimana kitab suci ini memberikan suatu tuntunan atau apapun di dalam kehidupan Eva. Ada pengalaman dalam kehidupan Eva terkaitannya dengan kitab suci? Kalau aku sih ada sih. Ya, menurut saya kitab suci itu sangat penting untuk kita sih, karena kita sehari-hari kan misalnya kayak misa itu kan juga mendengarkan sabda kan. Betul. Iya. Ya, ini Eva di jalan atau sudah di rumah ini atau masih di kampus ini? Belum, masih mau pulang. Oh, masih mau pulang di tempat parkiran ini ya? Di tempat parkiran. Oh, oke. Iya. 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 Oke. Iya. Masih ada yang mau bergabung, silakan. Ada yang masih mau bergabung?
Halo. Radio Pelita Jiwa. Iya. Iya. Iya, kita sudah 1,5 jam berlalu. Ya, kalau mungkin ada kesimpulan terakhir Mas Anton dari apa yang kita perbincangkan ini lewat radio Gema, radio Pelita Jiwa dalam siaran Gema Soferdia. Ya. Para sahabat Soferdia dimanapun berada, bahwa kehidupan kita tidak hanya terlepas di dalam kaitannya dengan sumber dan tuntunan. Tadi disampaikan oleh para Soferdia, calon Soferdia, ya, Bapak Pius, Mas Wadiono dan sebagainya, bahwa betul kitab suci ini adalah tuntunan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita rajin membaca kitab suci, maka di situ ada anugerah-anugerah yang tanpa kita duga, kita terima dari Tuhan. Hanya dengan membaca kitab suci, kita mampu mengerti kehendak Allah. Kemudian itu yang membuat kita mampu mengoptimalkan, mampu memberikan seluruh daya kemampuan kita di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan di dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan sabda yang kita baca, yang kita renungkan, itu menjadi kehidupan bagi tempat di mana kita tinggal. Dan pengalaman tadi disampaikan bahwa kantor, perusahaan itu semakin berkembang, itu bukan karena pribadi kita secara personal, bukan karena buah pikiran lahiriah kita, tetapi itu adalah karena bimbingan dari Tuhan yang kita terima dengan sabda-sabdanya. Saya rasa itu, Romo. Iya. Sabda Tuhan itu sebuah kekuatan yang menuntun kita di dalam kehidupan secara nyata sehari-hari. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Soferdia dimanapun Anda berada. Nanti untuk kesempatan berikut, jadi dari manapun Anda yang ada di Surabaya, Anda yang ada di Lombok, Bali, di Kalimantan, di Sumatera, Jakarta, jadi dari tempat Anda, ya, berkat dalam. Halo. Halo, sampai ketemu lagi. Oke, Romo. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Tiap hari Selasa ya. Tiap hari Selasa kita siaran jam 1:30. Iya, berkah dalam semua. Terima kasih. Nanti untuk kali berikut dengan begini kan kita bagi-bagi pengalaman. Iya. Ya, Mas Bowo, selamat sore. Selamat sore, Romo. Iya, Terima Pak kasih. Pius, Pak Wardiono, terima kasih semua. Eva, iya. Nah, iya, sebentar saya ini mau misa. Kita tutup dulu dengan doa, lalu kita akhiri ya. Selamat sore untuk semuanya. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Mari kita berdoa. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama ditemukan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gema Soferdia pada hari ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gema Soferdia pada sore hari ini semakin hari semakin dekat dalam lindungan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Pater Murtika. Semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, sampai jumpa.
Selamat sore semuanya. Oh Bapak Arnold Yansen, Bentara kasih dan sabda Bapa menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan. Bekal menuju surga di jalan yang kering kersang. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Selamat sore, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Ciao.